Halo, kali ini kita akan coba membuat cek ongkir dengan N8N menggunakan AI dan API Raja Ongkir ya. Untuk N8N sendiri ada yang diinstal di server sendiri, ada yang sistemnya langganan dengan cara klik get started langsung ya. Kali ini saya menggunakan N8N yang sudah saya install di server saya sendiri. Ini klik sign in. Kalau yang versi cloud yang tinggal pakai di sini ya, get started. Lalu kita mulai dari start from scratch. Kemudian di sini kita pakai chat node, chat trigger, lalu kita tambahkan advanced AI, lalu agent, lalu di sini kita chat model. Kali ini menggunakan DeepSeek. Oh ya, ini biasanya jika beda model, kadang integrasinya tuh ada sedikit perbedaan ya untuk penggunaan tools dan lain-lain. Ini kredensial buat new kredensial, lalu APK DeepSeek dimasukkan ke sini. Setelah mengunjungi deepseek.com, klik API platform. Lalu login ya, kalau misalkan belum login. Kalau misalkan sudah, biasanya langsung terbawa ke sini. Ini saldo yang masih ada. Kalau sudah habis bisa top up dulu atau belum ada bisa top up dulu. Lalu ke API case. Lalu create new API case. Misalkan di sini tes. Ini bebas ya. Lalu copy, paste ke sini. Save. Ini udah. Lalu kita bisa tambahkan tools yang untuk cek ongkirnya ya. Pertama, kita tambahkan tool HTTP request tool. Kemudian kita cek dokumentasi Raja Ongkir. Ini Raja Ongkir API versi 2 ya. Ini klik yang search domestic destination. Kemudian di sini ada contohnya nih. Kita copy sampai destination, copy, lalu paste di sini. Kemudian headernya diisi dengan key, nilainya API key. Headernya itu diisi dengan key, kemudian nilainya APK key. APK key bisa dilihat di sini ya, di tab yang APK ini ada di profil, lalu ke tab APK. Untuk API key-nya sendiri di Raja Ongkir ada paket-paketnya ya, misalkan paket ini paket starter, kemudian ada paket pro, ada paket enterprise. Misalkan yang starter ini cuman bisa 100 kali hit API per day ya. Kalau yang pro di sini bisa hit 25.000 ya. Jadi kalau misalkan dipakai untuk production, starter sangat-sangat tidak cukup ya. Perlu langganan. Di sini ya, so oke. Ini karena saya nggak ngelihat tombol generate key, jadi saya sensor ya. Intinya masukkan key dari Raja Ongkirnya. Kemudian kita cek lagi, selain di header ada key, ada apa lagi? Kita cek di sini ada search, limit, sama offset ya. Di bagian body, di bagian query. Query, kita tambahkan search, kemudian ini search-nya nanti by model aja, jadi nanti diisi dari hasil AI secara otomatis. Kemudian search, kemudian limit, misalkan kita tetapkan limit 1 saja misal, kemudian offset,
kita tetapkan 0. Lalu ini key harus diganti dengan key yang valid ya. Ini saya akan ganti key yang valid, tapi nggak saya rekam biar nggak kelihatan key-nya. Lalu kita ini ganti ya namanya. Ini namanya ganti yang HTTP request. Misalkan origin code rename. Lalu di AI agent-nya kita definisikan sistem message-nya. Misalkan selalu jawab dalam bahasa Indonesia. Lalu jika ada pertanyaan tentang kode origin, gunakan tools apa ya tadi namanya, origin kode ya. Lalu save, kita tes. Misalkan kode origin kecamatan Tanah Sareal misal Bogor. Ini udah kesini. Provinsi Jawa Barat, oke. Kode pos. Ini kodenya belum disampaikan ya. Ini kodenya sebenarnya ada di sini. Kita lihat kodenya 8185. Misalkan kita tambahkan di sini. Kita lihat di sini struktur responnya tuh ada meta, kemudian ada juga data. Data di sini tuh dalam sebuah array, kemudian di sini ada ID. Tadi saya sudah ketik biar cepat, lalu ini saya paste aja. Jadi di sini saya tambahkan deskripsi begini. Tools ini untuk mendapatkan ID origin dari kecamatan atau distrik. Simpan respon ini kan respon JSON data 0 ID dari respon dan simpan ke dalam variabel destination. Begitu. Kemudian save, kita tes lagi ya. Kode origin kecamatan Grogol misal Jakarta. Oke, ini dibalasnya kode originnya 17473. Kita cek di sini. 17473 sudah benar ya. Bisa juga lihat di sini. sudah benar. Kemudian kita setelah tambahkan tool untuk origin kode, kita tambahkan juga calculate domestic cost. Kita klik di sini pakainya POS ya, pakai POS, dan kalau kita lihat contohnya menggunakan data URL encode ya. Ini di encode. Kita coba di sini kita tambahkan HTTP request tool. Kemudian pakai POS, send body. Di sini nggak ada pilihan untuk URL encode, jadi kita akan menggunakan cara lain. Misalkan menggunakan sub workflow ya, sub workflow nih, call N8N workflow tool. Kemudian nanti
di sini kita buat sub workflow-nya. Trigger when executed by another workflow. Kemudian di sini misalkan kita tambahkan ID. Kemudian di sini HTTP request. Kemudian di sini metodenya post. URL-nya kita ambil dari contoh. Copy lalu paste. Kemudian header-nya ini diisi dengan key ya. Ini diisi dengan key yang diperoleh dari sini ya. Nanti saya isi, saya sensor. Lalu di bagian bodinya kita pilih yang form URL encode. Kemudian kita cek di documentation-nya. Di sini ada origin, destination, weight, courier, price. Originnya misalkan kita tentukan saja. Tentukan dari tadi yang mana ya? Saya tutup dulu, kemudian ini nih. Jadi pengirimannya ceritanya tuh dari Grogol. Origin kita tentukan ceritanya dari Grogol. Kemudian ada destination. Destination ini dibuat dinamis sesuai dengan pertanyaan. Destination kita pakai from AI destination. Lalu tambah parameter lagi. Weight, berat. Weight kita tentukan saja, misalkan 1000, artinya itu 1 kilo. Kemudian kurirnya misalkan JNE misalkan sama apa ya, sama pos misal JNE pos. Kemudian misal tambahkan wahana. Lalu tambahkan lagi misalkan ninja. Lalu price di sini isinya tuh lowest or highest. Ini udah semua, tinggal yang key ini saya sensor ya. Ini diisi dengan nilai yang benar sesuai dengan akun masing-masing. Lalu back. Kemudian ini disambung. Ini dinamain aja sebaiknya yang ongkir coba misalkan begitu. Belum di save. Nah, kemudian ID-nya tuh ini ya. Di sini bisa from list, bisa juga bisa from ID, by ID. Saya pakai ID. Oke. Misal di sini saya namain hitung ongkir. Lalu workflow toolnya juga saya ganti misal
hitung ongkir. Kemudian description saya isi misalkan hitung ongkir dengan menggunakan destination dari tools apa tadi yang tools sebelumnya, origin code. Misalkan begini. Kemudian ID kita isi dengan expression, lalu tanda dolar from AI destination ini. Lalu di AI agent kita tambahkan juga perintah hitung ongkir menggunakan tool hitung ongkir. Save. Lalu kita tes hitung ongkir ke kecamatan Dramaga misal. Ini ada error. Ini terjadi kesalahan ya. Coba kita cek. Ini sebenarnya udah dapet 83351. Kemudian mungkin error di sini nih, no execution data available. Kita cek di sub workflow-nya ya. Coba dicek dari sini. Ini saya klik execute previous node ya. Bagian body yang destination, ini karena di sub workflow, ini perlu diganti, langsung ambil dari sini aja. Karena dari sub workflow. Save, back save. Kita tes ya. Hitung ongkir ke kecamatan Dramaga. Ini prosesnya ya. Ini DeepSeek agak lama. Ini dari DeepSeek Chat Model, kemudian ke tool origin code, kemudian ke DeepSeek Chat Model lagi, kemudian ke hitung ongkir. Ini origin code-nya, chat model, hitung ongkir, nih hasil akhirnya. Ini udah bisa ya. Kalau kita mau tes di tampilan yang lebih besar, bisa kita klik make chat public. Kemudian ini aja saya hapus. Lalu save. Kemudian biar ini berfungsi, kita set ke aktif ya. Nih kalau belum ke aktif, belum bisa. Tapi kalau misalkan aktif, ini refresh, ini udah bisa. Kita tes
hitung ongkir ke Kecamatan Tanah Sareal, Bogor. Ini lagi proses. Bisa kita lihat ke execution-nya. Ini lagi running. DeepSeek emang ini agak lama. Ya, udah ketemu hasilnya. Misal lebih spesifik, misalkan ongkir ke Kecamatan Cilandak, ongkir JNE ke Kecamatan Cilandak berapa, misalkan begitu ya. Oke, ini udah keluar hasilnya. Ini keluar hanya yang JNE saja. Ini tutorial dasar, silahkan dikembangkan sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.